moratorium ini sebetulnya terlambat. Pemerintah tuh tidak menjadikan kami sebagai kelinci percobaan mereka gitu. Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi. Ya belum lah, masih nunggu keputusan presiden. Pas secara umum bagaimana? Secara presiden. Setelah ujian nasional diumumkan akan dihentikan pada tahun 2017, kebijakan Menteri Muhadjir Effendi menuai pro kontra. Ada yang sepakat, tapi tidak sedikit yang menolak langkah Pak Menteri. Meski mendapat dukungan dari Komisi 10 DPR, kebijakan penghentian ujian nasional dipertanyakan model ujian penggantinya. Polemik moratorium ujian nasional ini pun berhenti saat rapat kabinet di kantor presiden memutuskan pemerintah tidak akan menghapus ujian nasional. Boleh jadi rencana Pak Menteri Pendidikan kandas gara-gara tidak siap atau karena petisi online yang menolak kebijakan Pak Menteri. Bagaimana suara siswa dan guru di ibu kota dan di daerah mendengar kebijakan timbang ulang moratorium ujian nasional? Berikut penelusuran tim Realitas. Kita tuh benar-benar belum siap pendidikannya. Terus yang kedua, itu esai itu gimana, itu ribet banget pastinya kan. Jadi harusnya tuh harus pakai pendekatan sosiologi dulu, baru diadakan kebijakan itu. Jadi sebenarnya awalnya udah lega ya? Udah seneng banget, berarti kan tinggal fokus SBM kan nantinya. Ternyata malah ditambah beban lagi nih sama kementeriannya nih. Aku juga kurang setuju, apalagi kan kita udah kelas 12 ya. Terus aku tuh pas ngedengar pertama kali ujian nasional tuh kayak udah nggak ada kayak alhamdulillah gitu, kayak udah tinggal fokus SBMPTN gitu kan. Nah terus tiba-tiba dapat kabar lagi USBN itu kayak menurut aku sih nggak efektif ya, karena secara tuh semua mata pelajaran diujikan. Habis itu plus esai itu tuh kayak makin nggak bikin efektif ke pelajar-pelajar yang lain gitu sih kalau menurut aku ya. Kalau misalkan dijadiin standar kelulusan, otomatis guru bakal ngekatrol nilai setinggi-tingginya. Jadi itu bakalan jelek lagi, nilainya nggak nilai asli murni. Inilah suara siswa kelas 12 SMA Negeri 78 Jakarta. Mereka menyambut gembira rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghentikan ujian nasional pada tahun 2017 mendatang. Namun, para siswa ini langsung menolak saat pengganti ujian nasional dianggap mereka memberatkan. Bahkan, siswi-siswi ini ikut menandatangani petisi tolak ujian sekolah berstandar nasional yang ditawarkan Muhadjir Effendi sebagai pengganti ujian nasional. Kayak gimana, terutama saya dengar-dengar ada yang bikin petisi nih. Iya, kita juga tanda tangan. Aku juga ikut tanda tangan. Kenapa? Coba siapa yang bikin petisi dari Niputu ya. Dari sekolah SMA berapa ya? Kalian semua setuju berarti ya? Ya. Setuju. Aku boleh sambil dibacain nggak petisinya? Ya, jadi puisinya itu pengadaan USBN yang menguji seluruh mata pelajaran tingkat SMA sederajat tentunya sangat membebani kami sebagai pelajar dan menjadi momok menakutkan bagi kami. Kalau kita minta kerja sama yang lain sih, kalau emang kalian nggak mau diadain USBN ini, kita mari sama-sama kita tanda petisi ini. Makanya kita kayak saling satu sama lain, kayak aku punya temen di sekolah lain, ini nih tolong nih isi petisi ini gitu. Siapa tau ya dengan petisi ini nggak diadain ya kan. Kalau aku sih lebih pemerintah tuh tidak menjadikan kami sebagai kelinci percobaan mereka gitu. Kan dari kemarin kayaknya diubah lagi, tapi masih 70% persiapannya. Kalau menurut aku lebih baik tunda untuk tahun depan sampai persiapannya lebih matang lagi. Dari hasil penelusuran tim Realitas, petisi menolak ujian sekolah berstandar nasional dibuat oleh Niputu Gita Saraswati Palgunadi, siswa SMA Negeri 1 Tabanan, Bali. Dalam petisinya, Niputu menyatakan ujian sekolah berstandar nasional yang ditawarkan Menteri Pendidikan membebani siswa dan hanya dalam waktu 2 pekan
Petisi itu mendapat dukungan lebih dari 26.000 yang menandatangani. Nanti kan ada latihan, nanti akan dilatih. Jadi sekolah akan menyiapkan soal-soal, nanti akan dibentuk tim untuk menyusun soal, baik untuk latihan maupun untuk tryout, untuk pembelajaran, untuk persiapan. Jadi ya sama aja sih sebenarnya persiapannya. Hanya setelah ujian sekolah ada lagi penyiapan untuk ujian nasional, karena kan waktunya berbeda antara ujian sekolah dengan ujian nasional. Masih ada tenggang waktu sekitar 2 minggu, itu biasanya dipakai pure untuk penyiapan ujian nasional. Tapi ujian sekolahnya udah disiapkan mulai Januari. Ujian nasional yang diusulkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi bukan hanya untuk siswa SMA saja. Peserta didik wajib belajar 12 tahun juga ikut dalam rencana kebijakan Pak Menteri, termasuk sekolah dasar. Namun, di Sekolah Negeri Tanjung Duren Utara 06 Jakarta Barat, tak ada persiapan khusus jika ujian nasional dihentikan pada tahun 2017. Belum ada sama sekali ya. Belum ada, baru kita juga baru dengar dari media gitu. Tapi untuk pemberitahuan sekolah, saya tanya Ibu Kepsek juga belum. Bahkan harusnya bulan Desember itu biasanya kita sudah persiapan. Daftar anak yang sementara sudah masuk ke dinas kan, untuk calon peserta ujian gitu. Tapi selama ini kan belum ada. Nah ini yang bikin apa aja kita jadi bingung kan guru, terutama guru kelas 6, itu tuntutan benar-benar output dari sekolah ini kan ditentukan dari hasil. Biasanya dari hasil SPNU, tuntutan orang tua juga. Jadi kalau nanti ada kebijakan baru kayaknya kita ya harus benar-benar sosialisasi benar dan kita harap jangan membuat kita sebagai pekerja pendidik jadi malah bingung gitu ya. Kalau bisa mungkin secepatnya ada keputusan, jadi kita harus benar-benar persiapan itu. Rupanya, jadi atau tidaknya rencana moratorium penghentian ujian nasional yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tak menurunkan beban belajar siswa sekolah dasar. Peserta didik kelas 6 sekolah dasar tetap menjalani sederet kegiatan belajar tambahan dari sekolah dan luar sekolah agar lulus ujian. Ya kita harapkan memang harus Pak, karena untuk mendongkrak istilahnya prestasi ya, juga nilai tambah dari sekolah lah gitu. Adalah jam-jam tambahan gitu. Kalau kelas 6 memang ada, dan orang tua juga suka pada mengharap ada jam tambahan gitu ya. Dan mereka juga di luar, saya kira sudah banyak pada bimbel di luar. Jumlah dukungan dalam petisi online yang menolak kebijakan Pak Menteri membuktikan suara siswa ingin tampil menentukan arah pendidikan di Republik ini. Ujian nasional dianggap sebagian siswa yang mendukung petisi masih lebih baik daripada ujian sekolah berstandar nasional yang ditawarkan Pak Menteri. Lantas mengapa ada anggota parlemen setuju dengan langkah Pak Menteri? Realitas segera kembali.